Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, aku Afika dengan NPM 2401051021 dari program studi D3 Perpajakan. Di sini aku akan menjelaskan materi bab 17 yang mengenai uang dan bank. Di sini ada 7 definisi dan kriteria uang. Yang pertama, diterima umum. Yang kedua, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, mudah dibawa. Yang keempat, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang kelima, tahan lama. Yang keenam, jumlahnya tidak berlebihan. Dan yang terakhir, terdiri atas berbagai nilai nominal. Nah, di sini uang memiliki beberapa fungsi fundamental yang membedakannya dari aset lain. Yang pertama, alat tukar. Alat tukar ini adalah fungsi utama uang. Uang diterima secara umum oleh masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua, satuan hitung. Uang menyediakan cara standar untuk menyatakan harga barang dan jasa. Dan yang terakhir, penyimpanan nilai. Uang memungkinkan individu untuk menyimpan daya beli mereka untuk digunakan di masa depan. Artinya, uang dapat dipegang dan ditukarkan dengan barang dan jasa di kemudian hari. Adapun sejarah penggunaan uang, perkembangan uang merupakan proses evaluasi yang panjang, dimulai dari sistem pertukaran yang paling sederhana. Bentuk perdagangan paling awal adalah barter, yaitu pertukaran langsung barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya. Yang kedua, uang komoditas. Uang komoditas ini mengatasi kesulitan barter. Masyarakat mulai menggunakan barang-barang tertentu yang diterima secara luas sebagai perantara pertukaran. Yang ketiga, uang logam. Seiring perkembangan peradaban, logam mulia seperti emas dan perak mulai digunakan sebagai alat tukar. Yang keempat, uang kertas. Peralihan dari uang logam ke uang kertas merupakan proses yang panjang awalnya. Uang kertas muncul sebagai banknot atau surat bukti kepemilikan atas saldo emas yang disimpan di lembaga penitipan. Uang ini juga memiliki peranan. Dengan adanya uang, memungkinkan terlaksananya pembagian kerja yang lebih sempurna. Seperti kita temui sekarang ini, dalam masyarakat maju, hampir tidak ada seorang yang menghasilkan suatu barang sejak proses produksi yang pertama hingga produksi menjadi barang jadi. Nah, permintaan uang ini ada 2 teori. Yang pertama, teori kuantitas, dan yang kedua, teori Keynes. Nah, kita bahas dulu teori kuantitas itu apa sih? Teori kuantitas yaitu teori ekonomi mengenai permintaan uang. Teori ini menyatakan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang beredar. Dan yang kedua ini teori Keynes. Keynes sendiri itu mengajukan pendapat mengenai korelasi antara uang yang beredar dengan harga-harga. Yang A yaitu Keynes pendapat bahwa pertambahan jumlah uang beredar dapat menaikkan harga-harga. Yang B, kenaikan harga-harga dipengaruhi oleh kenaikan jumlah uang beredar maupun kenaikan biaya produksi. Nah, kita memasuki materi yang kedua yaitu bank. Apa sih pengertian bank tuh? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, bank sendiri ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, agent of trust. Terus ini apaan sih? Terus ini kepercayaan baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Yang kedua, agent of development. Kegiatan bank berupa dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real. Yang ketiga, agent of service. Selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Adapun jenis-jenis bank ini dilihat dari segi-seginya. Yang pertama dilihat dari segi fungsinya, yaitu ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua ada bank pembangunan, yang ketiga ada bank tabungan, dan yang keempat ada bank pasar. Yang kedua ini dilihat dari segi kepemilikannya, yaitu ada 5: bank milik pemerintah, bank milik nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran. Yang ketiga juga ada dilihat dari segi status. Status ini yaitu ada bank devisa dan bank non-devisa. Yang keempat dilihat dari segi cara menentukan harga. Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli, terbagi dalam 2 kelompok, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau barat dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Yang kelima ada bank pengkreditan rakyat. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang keenam ada bank sentral. Bank sentral ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank sentral adalah Bank Indonesia. Yang ketujuh ada bank syariah. Bank syariah ini merupakan bank yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan jasa perbankan dengan cara perbankan yang dilakukan terjauh dari bertentangan dengan ajaran Islam. Berikut penjelasan materi bab 17 mengenai uang dan bank. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.